Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho membeberkan hasil visum Vina dan Eki yang tewas di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 silam. Jenderal Bintang 2 tersebut mengatakan apa dialami Vina dan kekasihnya itu adalah aksi pembunuhan yang sangat sadis. Dalam keterangannya di BAP saat kejadian Rudiana berada di rumah, ia lalu mendapatkan telepon dari Aibtu Sulaiman sesama polisi yang memberitahukan anaknya berada di RS. Ibtu Rudiana kala itu tak percaya kalau anaknya dan Vina tewas karena kecelakaan tunggal. Pasalnya Ibtu Rudiana mengaku melihat luka bekas sajam di tubuh Eki dan Vina. Dalam keterangan BAP, setelah dari kamar mayat selanjutnya Ibtu Rudiana mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan mewawancarai teman Eki. Yang mengejutkan di BAP, Ibtu Rudiana mengaku bersama rekannya menangkap sendiri para pelaku di depan SMPN 11 Kota Cirebon. Saat itu Ibtu Rudiana menjelaskan dari hasil interogasinya bahwa pelaku hanya ingin menunjukkan eksistensi sebagai geng motor. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Salah satu saksi mata di TKP penemuan Eki dan Vina kembali ungkap kesaksian tak terduga. Ia menyebut ada 2 tersangka yang mengaku memukul korban dengan balok. Mulanya Suroto ungkap kronologi dirinya melihat 2 tersangka tersebut. Ia tuturkan, sekitar 3 hari setelah kejadian dirinya diminta untuk tunjukkan TKP oleh kepolisian. Saat itu Suroto sedang berada di Polsek Talun dan beberapa polisi mengajak Suroto ke lokasi TKP Vina dan Eki. Saat itulah Suroto melihat 2 tersangka menunjukkan lokasi eksekusi kepada anggota polisi. Suroto juga mengaku melihat 2 tersangka itu dari jauh, namun ia mendengar polisi menanyakan alat yang digunakan tersangka saat itu. 2 tersangka misterius itu pun menjawab jika dirinya memukul Vina dan Eki dengan balok. Saat itu Suroto yakin kalau hanya ada 2 tersangka yang dibawa mencari alat bukti tersebut. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu.
Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizki. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Ketua RT Abdullah Pasren, saksi kasus Vina dan Eki Cirebon, kini menghilang. Abdul Pasren diduga sengaja menutup diri dan menghindar saat ditemui para jurnalis. Adapun Abdul diyakini menampung 5 terpidana kasus Vina untuk beristirahat di rumahnya saat peristiwa pembunuhan terjadi pada 2016 silam. Di sisi lain, anak kandung Pak RT Pasren keceplosan mengungkap cerita pada 2016 silam. Hal itu disampaikan anak Abdul saat rumahnya didatangi awak media. Awalnya jurnalis Abraham Silaban mendatangi rumah Abdul Pasren dan meminta izin untuk menggali keterangan dari Abdul Pasren. Namun seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Abdul Pasren itu menyebut sang ketua RT sedang tidak ada di rumah. Perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus Vina Cirebon langsung ke Polres Cirebon. Ia juga melanjutkan jika pihaknya tidak bisa memberikan keterangan apapun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah PRT tidak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT saat malam tewasnya Vina dan Eki. Anak Pak RT nampaknya keceplosan mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Terkait itu anak Pak RT mengisyaratkan mengetahui malam tewasnya Vina. Ia membantah para tersangka nongkrong di rumahnya. Tidak lama ia meminta maaf karena tidak bisa berbicara banyak soal kasus Vina. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho membeberkan hasil visum Vina dan Eki yang tewas di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 silam. Jenderal Bintang 2 tersebut mengatakan apa dialami Vina dan kekasihnya itu adalah aksi pembunuhan yang sangat sadis. Dalam keterangannya di BAP saat kejadian Rudiana berada di rumah, ia lalu mendapatkan telepon dari Aibtu Sulaiman sesama polisi yang memberitahukan anaknya berada di RS.
Ibtu Rudiana kala itu tak percaya kalau anaknya dan Vina tewas karena kecelakaan tunggal. Pasalnya Ibtu Rudiana mengaku melihat luka bekas sajam di tubuh Eki dan Vina. Dalam keterangan BAP, setelah dari kamar mayat selanjutnya Ibtu Rudiana mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan mewawancarai teman Eki. Yang mengejutkan di BAP, Ibtu Rudiana mengaku bersama rekannya menangkap sendiri para pelaku di depan SMPN 11 Kota Cirebon. Saat itu Ibtu Rudiana menjelaskan dari hasil interogasinya bahwa pelaku hanya ingin menunjukkan eksistensi sebagai geng motor. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Salah satu saksi mata di TKP penemuan Eki dan Vina kembali ungkap kesaksian tak terduga. Ia menyebut ada 2 tersangka yang mengaku memukul korban dengan balok. Mulanya Suroto ungkap kronologi dirinya melihat 2 tersangka tersebut. Ia tuturkan, sekitar 3 hari setelah kejadian dirinya diminta untuk tunjukkan TKP oleh kepolisian. Saat itu Suroto sedang berada di Polsek Talun dan beberapa polisi mengajak Suroto ke lokasi TKP Vina dan Eki. Saat itulah Suroto melihat 2 tersangka menunjukkan lokasi eksekusi kepada anggota polisi. Suroto juga mengaku melihat 2 tersangka itu dari jauh, namun ia mendengar polisi menanyakan alat yang digunakan tersangka saat itu. 2 tersangka misterius itu pun menjawab jika dirinya memukul Vina dan Eki dengan balok. Saat itu Suroto yakin kalau hanya ada 2 tersangka yang dibawa mencari alat bukti tersebut. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT.
Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizki. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Ketua RT Abdullah Pasren, saksi kasus Vina dan Eki Cirebon, kini menghilang. Abdul Pasren diduga sengaja menutup diri dan menghindar saat ditemui para jurnalis. Adapun Abdul diyakini menampung 5 terpidana kasus Vina untuk beristirahat di rumahnya saat peristiwa pembunuhan terjadi pada 2016 silam. Di sisi lain, anak kandung Pak RT Pasren keceplosan mengungkap cerita pada 2016 silam. Hal itu disampaikan anak Abdul saat rumahnya didatangi awak media. Awalnya jurnalis Abraham Silaban mendatangi rumah Abdul Pasren dan meminta izin untuk menggali keterangan dari Abdul Pasren. Namun seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Abdul Pasren itu menyebut sang ketua RT sedang tidak ada di rumah. Perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus Vina Cirebon langsung ke Polres Cirebon. Ia juga melanjutkan jika pihaknya tidak bisa memberikan keterangan apapun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah PRT, tidak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT saat malam tewasnya Vina dan Eki. Anak Pak RT nampaknya keceplosan mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Terkait itu, anak Pak RT mengisyaratkan mengetahui malam tewasnya Vina. Ia membantah para tersangka nongkrong di rumahnya. Tidak lama, ia meminta maaf karena tidak bisa berbicara banyak soal kasus Vina. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho membeberkan hasil visum Vina dan Eki yang tewas di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 silam. Jenderal Bintang 2 tersebut mengatakan apa dialami Vina dan kekasihnya itu adalah aksi pembunuhan yang sangat sadis. Dalam keterangannya di BAP saat kejadian Rudiana berada di rumah, ia lalu mendapatkan telepon dari Aibtu Sulaiman sesama polisi yang memberitahukan anaknya berada di RS. Ibtu Rudiana kala itu tak percaya kalau anaknya dan Vina tewas karena kecelakaan tunggal. Pasalnya Ibtu Rudiana mengaku melihat luka bekas sajam di tubuh Eki dan Vina. Dalam keterangan BAP, setelah dari kamar mayat selanjutnya Ibtu Rudiana mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan mewawancarai teman Eki. Yang mengejutkan di BAP, Ibtu Rudiana mengaku bersama rekannya menangkap sendiri para pelaku di depan SMPN 11 Kota Cirebon. Saat itu Ibtu Rudiana menjelaskan dari hasil interogasinya bahwa pelaku hanya ingin menunjukkan eksistensi sebagai geng motor.
Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Itu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Itu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Itu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Itu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Itu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Itu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Salah satu saksi mata di TKP penemuan Eki dan Vina kembali ungkap kesaksian tak terduga. Ia menyebut ada 2 tersangka yang mengaku memukul korban dengan balok. Mulanya Suroto ungkap kronologi dirinya melihat 2 tersangka tersebut. Ia tuturkan, sekitar 3 hari setelah kejadian dirinya diminta untuk tunjukkan TKP oleh kepolisian. Saat itu Suroto sedang berada di Polsek Talun dan beberapa polisi mengajak Suroto ke lokasi TKP Vina dan Eki. Saat itulah Suroto melihat 2 tersangka menunjukkan lokasi eksekusi kepada anggota polisi. Suroto juga mengaku melihat 2 tersangka itu dari jauh, namun ia mendengar polisi menanyakan alat yang digunakan tersangka saat itu. 2 tersangka misterius itu pun menjawab jika dirinya memukul Vina dan Eki dengan balok. Saat itu Suroto yakin kalau hanya ada 2 tersangka yang dibawa mencari alat bukti tersebut. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizky. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu.
Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Ketua RT Abdullah Pasren, saksi kasus Vina dan Eki Cirebon, kini menghilang. Abdul Pasren diduga sengaja menutup diri dan menghindar saat ditemui para jurnalis. Adapun Abdul diyakini menampung 5 terpidana kasus Vina untuk beristirahat di rumahnya saat peristiwa pembunuhan terjadi pada 2016 silam. Di sisi lain, anak kandung Pak RT Pasren keceplosan mengungkap cerita pada 2016 silam. Hal itu disampaikan anak Abdul saat rumahnya didatangi awak media. Awalnya jurnalis Abraham Silaban mendatangi rumah Abdul Pasren dan meminta izin untuk menggali keterangan dari Abdul Pasren. Namun seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Abdul Pasren itu menyebut sang ketua RT sedang tidak ada di rumah. Perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus Vina Cirebon langsung ke Polres Cirebon. Ia juga melanjutkan jika pihaknya tidak bisa memberikan keterangan apapun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah PRT, tidak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT saat malam tewasnya Vina dan Eki. Anak Pak RT nampaknya keceplosan mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Terkait itu, anak Pak RT mengisyaratkan mengetahui malam tewasnya Vina. Ia membantah para tersangka nongkrong di rumahnya. Tidak lama, ia meminta maaf karena tidak bisa berbicara banyak soal kasus Vina. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho membeberkan hasil visum Vina dan Eki yang tewas di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 silam. Jenderal Bintang 2 tersebut mengatakan apa dialami Vina dan kekasihnya itu adalah aksi pembunuhan yang sangat sadis. Dalam keterangannya di BAP saat kejadian Rudiana berada di rumah, ia lalu mendapatkan telepon dari Aibtu Sulaiman sesama polisi yang memberitahukan anaknya berada di RS. Ibtu Rudiana kala itu tak percaya kalau anaknya dan Vina tewas karena kecelakaan tunggal. Pasalnya Ibtu Rudiana mengaku melihat luka bekas sajam di tubuh Eki dan Vina. Dalam keterangan BAP, setelah dari kamar mayat selanjutnya Ibtu Rudiana mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan mewawancarai teman Eki. Yang mengejutkan di BAP, Ibtu Rudiana mengaku bersama rekannya menangkap sendiri para pelaku di depan SMPN 11 Kota Cirebon. Saat itu Ibtu Rudiana menjelaskan dari hasil interogasinya bahwa pelaku hanya ingin menunjukkan eksistensi sebagai geng motor. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri,
Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Salah satu saksi mata di TKP penemuan Eki dan Vina kembali ungkap kesaksian tak terduga. Ia menyebut ada 2 tersangka yang mengaku memukul korban dengan balok. Mulanya Suroto ungkap kronologi dirinya melihat 2 tersangka tersebut. Ia tuturkan, sekitar 3 hari setelah kejadian dirinya diminta untuk tunjukkan TKP oleh kepolisian. Saat itu Suroto sedang berada di Polsek Talun dan beberapa polisi mengajak Suroto ke lokasi TKP Vina dan Eki. Saat itulah Suroto melihat 2 tersangka menunjukkan lokasi eksekusi kepada anggota polisi. Suroto juga mengaku melihat 2 tersangka itu dari jauh, namun ia mendengar polisi menanyakan alat yang digunakan tersangka saat itu. 2 tersangka misterius itu pun menjawab jika dirinya memukul Vina dan Eki dengan balok. Saat itu Suroto yakin kalau hanya ada 2 tersangka yang dibawa mencari alat bukti tersebut. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizki. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini.
Ketua RT Abdullah Pasren, saksi kasus Vina dan Eki Cirebon, kini menghilang. Abdul Pasren diduga sengaja menutup diri dan menghindar saat ditemui para jurnalis. Adapun Abdul diyakini menampung 5 terpidana kasus Vina untuk beristirahat di rumahnya saat peristiwa pembunuhan terjadi pada 2016 silam. Di sisi lain, anak kandung Pak RT Pasren keceplosan mengungkap cerita pada 2016 silam. Hal itu disampaikan anak Abdul saat rumahnya didatangi awak media. Awalnya jurnalis Abraham Silaban mendatangi rumah Abdul Pasren dan meminta izin untuk menggali keterangan dari Abdul Pasren. Namun seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Abdul Pasren itu menyebut sang ketua RT sedang tidak ada di rumah. Perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus Vina Cirebon langsung ke Polres Cirebon. Ia juga melanjutkan jika pihaknya tidak bisa memberikan keterangan apapun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah PRT, tidak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT saat malam tewasnya Vina dan Eki. Anak Pak RT nampaknya keceplosan mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Terkait itu, anak Pak RT mengisyaratkan mengetahui malam tewasnya Vina. Ia membantah para tersangka nongkrong di rumahnya. Tidak lama, ia meminta maaf karena tidak bisa berbicara banyak soal kasus Vina. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho membeberkan hasil visum Vina dan Eki yang tewas di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 silam. Jenderal Bintang 2 tersebut mengatakan apa dialami Vina dan kekasihnya itu adalah aksi pembunuhan yang sangat sadis. Dalam keterangannya di BAP saat kejadian Rudiana berada di rumah, ia lalu mendapatkan telepon dari Aibtu Sulaiman sesama polisi yang memberitahukan anaknya berada di RS. Ibtu Rudiana kala itu tak percaya kalau anaknya dan Vina tewas karena kecelakaan tunggal. Pasalnya Ibtu Rudiana mengaku melihat luka bekas sajam di tubuh Eki dan Vina. Dalam keterangan BAP, setelah dari kamar mayat selanjutnya Ibtu Rudiana mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan mewawancarai teman Eki. Yang mengejutkan di BAP, Ibtu Rudiana mengaku bersama rekannya menangkap sendiri para pelaku di depan SMPN 11 Kota Cirebon. Saat itu Ibtu Rudiana menjelaskan dari hasil interogasinya bahwa pelaku hanya ingin menunjukkan eksistensi sebagai geng motor. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Salah satu saksi mata di TKP penemuan Eki dan Vina kembali ungkap kesaksian tak terduga. Ia menyebut ada 2 tersangka yang mengaku memukul korban dengan balok. Mulanya Suroto ungkap kronologi dirinya melihat 2 tersangka tersebut. Ia tuturkan,
sekitar 3 hari setelah kejadian dirinya diminta untuk tunjukkan TKP oleh kepolisian. Saat itu Suroto sedang berada di Polsek Talun dan beberapa polisi mengajak Suroto ke lokasi TKP Vina dan Eki. Saat itulah Suroto melihat dua tersangka menunjukkan lokasi eksekusi kepada anggota polisi. Suroto juga mengaku melihat dua tersangka itu dari jauh, namun ia mendengar polisi menanyakan alat yang digunakan tersangka saat itu. Dua tersangka misterius itu pun menjawab jika dirinya memukul Vina dan Eki dengan balok. Saat itu Suroto yakin kalau hanya ada dua tersangka yang dibawa mencari alat bukti tersebut. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan satu pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizki. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Ketua RT Abdullah Pasren, saksi kasus Vina dan Eki Cirebon, kini menghilang. Abdul Pasren diduga sengaja menutup diri dan menghindar saat ditemui para jurnalis.
Adapun Abdul diyakini menampung 5 terpidana kasus Vina untuk beristirahat di rumahnya saat peristiwa pembunuhan terjadi pada 2016 silam. Di sisi lain, anak kandung Pak RT Pasren keceplosan mengungkap cerita pada 2016 silam. Hal itu disampaikan anak Abdul saat rumahnya didatangi awak media. Awalnya jurnalis Abraham Silaban mendatangi rumah Abdul Pasren dan meminta izin untuk menggali keterangan dari Abdul Pasren. Namun seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Abdul Pasren itu menyebut sang ketua RT sedang tidak ada di rumah. Perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus Vina Cirebon langsung ke Polres Cirebon. Ia juga melanjutkan jika pihaknya tidak bisa memberikan keterangan apapun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah PRT, tidak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT saat malam tewasnya Vina dan Eki. Anak Pak RT nampaknya keceplosan mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Terkait itu, anak Pak RT mengisyaratkan mengetahui malam tewasnya Vina. Ia membantah para tersangka nongkrong di rumahnya. Tidak lama, ia meminta maaf karena tidak bisa berbicara banyak soal kasus Vina. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho membeberkan hasil visum Vina dan Eki yang tewas di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 silam. Jenderal Bintang 2 tersebut mengatakan apa dialami Vina dan kekasihnya itu adalah aksi pembunuhan yang sangat sadis. Dalam keterangannya di BAP saat kejadian Rudiana berada di rumah, ia lalu mendapatkan telepon dari Aibtu Sulaiman sesama polisi yang memberitahukan anaknya berada di RS. Ibtu Rudiana kala itu tak percaya kalau anaknya dan Vina tewas karena kecelakaan tunggal. Pasalnya Ibtu Rudiana mengaku melihat luka bekas sajam di tubuh Eki dan Vina. Dalam keterangan BAP, setelah dari kamar mayat selanjutnya Ibtu Rudiana mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan mewawancarai teman Eki. Yang mengejutkan di BAP, Ibtu Rudiana mengaku bersama rekannya menangkap sendiri para pelaku di depan SMPN 11 Kota Cirebon. Saat itu Ibtu Rudiana menjelaskan dari hasil interogasinya bahwa pelaku hanya ingin menunjukkan eksistensi sebagai geng motor. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Salah satu saksi mata di TKP penemuan Eki dan Vina kembali ungkap kesaksian tak terduga. Ia menyebut ada 2 tersangka yang mengaku memukul korban dengan balok. Mulanya Suroto ungkap kronologi dirinya melihat 2 tersangka tersebut. Ia tuturkan, sekitar 3 hari setelah kejadian dirinya diminta untuk tunjukkan TKP oleh kepolisian. Saat itu Suroto sedang berada di Polsek Talun dan beberapa polisi mengajak Suroto ke lokasi TKP Vina dan Eki.
Saat itulah Suroto melihat dua tersangka menunjukkan lokasi eksekusi kepada anggota polisi. Suroto juga mengaku melihat dua tersangka itu dari jauh, namun ia mendengar polisi menanyakan alat yang digunakan tersangka saat itu. Dua tersangka misterius itu pun menjawab jika dirinya memukul Vina dan Eki dengan balok. Saat itu Suroto yakin kalau hanya ada dua tersangka yang dibawa mencari alat bukti tersebut. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan satu pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizki. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Ketua RT Abdullah Pasren, saksi kasus Vina dan Eki Cirebon, kini menghilang. Abdul Pasren diduga sengaja menutup diri dan menghindar saat ditemui para jurnalis. Adapun Abdul diyakini menampung 5 terpidana kasus Vina untuk beristirahat di rumahnya saat peristiwa pembunuhan terjadi pada 2016 silam. Di sisi lain, anak kandung Pak RT Pasren keceplosan mengungkap cerita pada 2016 silam. Hal itu disampaikan anak Abdul saat rumahnya didatangi awak media.
Awalnya jurnalis Abraham Silaban mendatangi rumah Abdul Pasren dan meminta izin untuk menggali keterangan dari Abdul Pasren. Namun seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Abdul Pasren itu menyebut sang ketua RT sedang tidak ada di rumah. Perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus Vina Cirebon langsung ke Polres Cirebon. Ia juga melanjutkan jika pihaknya tidak bisa memberikan keterangan apapun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah PRT, tidak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT saat malam tewasnya Vina dan Eki. Anak Pak RT nampaknya keceplosan mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Terkait itu, anak Pak RT mengisyaratkan mengetahui malam tewasnya Vina. Ia membantah para tersangka nongkrong di rumahnya. Tidak lama, ia meminta maaf karena tidak bisa berbicara banyak soal kasus Vina. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho membeberkan hasil visum Vina dan Eki yang tewas di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 silam. Jenderal Bintang 2 tersebut mengatakan apa dialami Vina dan kekasihnya itu adalah aksi pembunuhan yang sangat sadis. Dalam keterangannya di BAP saat kejadian Rudiana berada di rumah, ia lalu mendapatkan telepon dari Aibtu Sulaiman sesama polisi yang memberitahukan anaknya berada di RS. Ibtu Rudiana kala itu tak percaya kalau anaknya dan Vina tewas karena kecelakaan tunggal. Pasalnya Ibtu Rudiana mengaku melihat luka bekas sajam di tubuh Eki dan Vina. Dalam keterangan BAP, setelah dari kamar mayat selanjutnya Ibtu Rudiana mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan mewawancarai teman Eki. Yang mengejutkan di BAP, Ibtu Rudiana mengaku bersama rekannya menangkap sendiri para pelaku di depan SMPN 11 Kota Cirebon. Saat itu Ibtu Rudiana menjelaskan dari hasil interogasinya bahwa pelaku hanya ingin menunjukkan eksistensi sebagai geng motor. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Salah satu saksi mata di TKP penemuan Eki dan Vina kembali ungkap kesaksian tak terduga. Ia menyebut ada 2 tersangka yang mengaku memukul korban dengan balok. Mulanya Suroto ungkap kronologi dirinya melihat 2 tersangka tersebut. Ia tuturkan, sekitar 3 hari setelah kejadian dirinya diminta untuk tunjukkan TKP oleh kepolisian. Saat itu Suroto sedang berada di Polsek Talun dan beberapa polisi mengajak Suroto ke lokasi TKP Vina dan Eki. Saat itulah Suroto melihat 2 tersangka menunjukkan lokasi eksekusi kepada anggota polisi. Suroto juga mengaku melihat 2 tersangka itu dari jauh, namun ia mendengar polisi menanyakan alat yang digunakan tersangka saat itu. 2 tersangka misterius itu pun menjawab jika dirinya memukul Vina dan Eki dengan balok.
Saat itu Suroto yakin kalau hanya ada 2 tersangka yang dibawa mencari alat bukti tersebut. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizki. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Ketua RT Abdullah Pasren, saksi kasus Vina dan Eki Cirebon, kini menghilang. Abdul Pasren diduga sengaja menutup diri dan menghindar saat ditemui para jurnalis. Adapun Abdul diyakini menampung 5 terpidana kasus Vina untuk beristirahat di rumahnya saat peristiwa pembunuhan terjadi pada 2016 silam. Di sisi lain, anak kandung Pak RT Pasren keceplosan mengungkap cerita pada 2016 silam. Hal itu disampaikan anak Abdul saat rumahnya didatangi awak media. Awalnya jurnalis Abraham Silaban mendatangi rumah Abdul Pasren dan meminta izin untuk menggali keterangan dari Abdul Pasren. Namun seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Abdul Pasren itu menyebut sang ketua RT sedang tidak ada di rumah. Perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus Vina Cirebon langsung ke Polres Cirebon.
Ia juga melanjutkan jika pihaknya tidak bisa memberikan keterangan apapun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah PRT, tidak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT saat malam tewasnya Vina dan Eki. Anak Pak RT nampaknya keceplosan mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Terkait itu, anak Pak RT mengisyaratkan mengetahui malam tewasnya Vina. Ia membantah para tersangka nongkrong di rumahnya. Tidak lama, ia meminta maaf karena tidak bisa berbicara banyak soal kasus Vina. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho membeberkan hasil visum Vina dan Eki yang tewas di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 silam. Jenderal Bintang 2 tersebut mengatakan apa dialami Vina dan kekasihnya itu adalah aksi pembunuhan yang sangat sadis. Dalam keterangannya di BAP saat kejadian Rudiana berada di rumah, ia lalu mendapatkan telepon dari Aibtu Sulaiman sesama polisi yang memberitahukan anaknya berada di RS. Ibtu Rudiana kala itu tak percaya kalau anaknya dan Vina tewas karena kecelakaan tunggal. Pasalnya Ibtu Rudiana mengaku melihat luka bekas sajam di tubuh Eki dan Vina. Dalam keterangan BAP, setelah dari kamar mayat selanjutnya Ibtu Rudiana mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan mewawancarai teman Eki. Yang mengejutkan di BAP, Ibtu Rudiana mengaku bersama rekannya menangkap sendiri para pelaku di depan SMPN 11 Kota Cirebon. Saat itu Ibtu Rudiana menjelaskan dari hasil interogasinya bahwa pelaku hanya ingin menunjukkan eksistensi sebagai geng motor. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Salah satu saksi mata di TKP penemuan Eki dan Vina kembali ungkap kesaksian tak terduga. Ia menyebut ada 2 tersangka yang mengaku memukul korban dengan balok. Mulanya Suroto ungkap kronologi dirinya melihat 2 tersangka tersebut. Ia tuturkan, sekitar 3 hari setelah kejadian dirinya diminta untuk tunjukkan TKP oleh kepolisian. Saat itu Suroto sedang berada di Polsek Talun dan beberapa polisi mengajak Suroto ke lokasi TKP Vina dan Eki. Saat itulah Suroto melihat 2 tersangka menunjukkan lokasi eksekusi kepada anggota polisi. Suroto juga mengaku melihat 2 tersangka itu dari jauh, namun ia mendengar polisi menanyakan alat yang digunakan tersangka saat itu. 2 tersangka misterius itu pun menjawab jika dirinya memukul Vina dan Eki dengan balok. Saat itu Suroto yakin kalau hanya ada 2 tersangka yang dibawa mencari alat bukti tersebut.
Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizki. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Ketua RT Abdullah Pasren, saksi kasus Vina dan Eki Cirebon, kini menghilang. Abdul Pasren diduga sengaja menutup diri dan menghindar saat ditemui para jurnalis. Adapun Abdul diyakini menampung 5 terpidana kasus Vina untuk beristirahat di rumahnya saat peristiwa pembunuhan terjadi pada 2016 silam. Di sisi lain, anak kandung Pak RT Pasren keceplosan mengungkap cerita pada 2016 silam. Hal itu disampaikan anak Abdul saat rumahnya didatangi awak media. Awalnya jurnalis Abraham Silaban mendatangi rumah Abdul Pasren dan meminta izin untuk menggali keterangan dari Abdul Pasren. Namun seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Abdul Pasren itu menyebut sang ketua RT sedang tidak ada di rumah. Perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus Vina Cirebon langsung ke Polres Cirebon. Ia juga melanjutkan jika pihaknya tidak bisa memberikan keterangan apapun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah PRT, tidak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT saat malam tewasnya Vina dan Eki.
Anak Pak RT nampaknya keceplosan mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Terkait itu, anak Pak RT mengisyaratkan mengetahui malam tewasnya Vina. Ia membantah para tersangka nongkrong di rumahnya. Tidak lama, ia meminta maaf karena tidak bisa berbicara banyak soal kasus Vina. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho membeberkan hasil visum Vina dan Eki yang tewas di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 silam. Jenderal Bintang 2 tersebut mengatakan apa dialami Vina dan kekasihnya itu adalah aksi pembunuhan yang sangat sadis. Dalam keterangannya di BAP saat kejadian Rudiana berada di rumah, ia lalu mendapatkan telepon dari Aibtu Sulaiman sesama polisi yang memberitahukan anaknya berada di RS. Ibtu Rudiana kala itu tak percaya kalau anaknya dan Vina tewas karena kecelakaan tunggal. Pasalnya Ibtu Rudiana mengaku melihat luka bekas sajam di tubuh Eki dan Vina. Dalam keterangan BAP, setelah dari kamar mayat selanjutnya Ibtu Rudiana mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan mewawancarai teman Eki. Yang mengejutkan di BAP, Ibtu Rudiana mengaku bersama rekannya menangkap sendiri para pelaku di depan SMPN 11 Kota Cirebon. Saat itu Ibtu Rudiana menjelaskan dari hasil interogasinya bahwa pelaku hanya ingin menunjukkan eksistensi sebagai geng motor. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Salah satu saksi mata di TKP penemuan Eki dan Vina kembali ungkap kesaksian tak terduga. Ia menyebut ada 2 tersangka yang mengaku memukul korban dengan balok. Mulanya Suroto ungkap kronologi dirinya melihat 2 tersangka tersebut. Ia tuturkan, sekitar 3 hari setelah kejadian dirinya diminta untuk tunjukkan TKP oleh kepolisian. Saat itu Suroto sedang berada di Polsek Talun dan beberapa polisi mengajak Suroto ke lokasi TKP Vina dan Eki. Saat itulah Suroto melihat 2 tersangka menunjukkan lokasi eksekusi kepada anggota polisi. Suroto juga mengaku melihat 2 tersangka itu dari jauh, namun ia mendengar polisi menanyakan alat yang digunakan tersangka saat itu. 2 tersangka misterius itu pun menjawab jika dirinya memukul Vina dan Eki dengan balok. Saat itu Suroto yakin kalau hanya ada 2 tersangka yang dibawa mencari alat bukti tersebut. Teguh, masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual.
Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizki. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Ketua RT Abdullah Pasren, saksi kasus Vina dan Eki Cirebon, kini menghilang. Abdul Pasren diduga sengaja menutup diri dan menghindar saat ditemui para jurnalis. Adapun Abdul diyakini menampung 5 terpidana kasus Vina untuk beristirahat di rumahnya saat peristiwa pembunuhan terjadi pada 2016 silam. Di sisi lain, anak kandung Pak RT Pasren keceplosan mengungkap cerita pada 2016 silam. Hal itu disampaikan anak Abdul saat rumahnya didatangi awak media. Awalnya jurnalis Abraham Silaban mendatangi rumah Abdul Pasren dan meminta izin untuk menggali keterangan dari Abdul Pasren. Namun seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Abdul Pasren itu menyebut sang ketua RT sedang tidak ada di rumah. Perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus Vina Cirebon langsung ke Polres Cirebon. Ia juga melanjutkan jika pihaknya tidak bisa memberikan keterangan apapun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah PRT tidak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT saat malam tewasnya Vina dan Eki. Anak Pak RT nampaknya keceplosan mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Terkait itu, anak Pak RT mengisyaratkan mengetahui malam tewasnya Vina. Ia membantah para tersangka nongkrong di rumahnya. Tidak lama, ia meminta maaf karena tidak bisa berbicara banyak soal kasus Vina.
Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho membeberkan hasil visum Vina dan Eki yang tewas di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 silam. Jenderal Bintang 2 tersebut mengatakan apa dialami Vina dan kekasihnya itu adalah aksi pembunuhan yang sangat sadis. Dalam keterangannya di BAP saat kejadian Rudiana berada di rumah, ia lalu mendapatkan telepon dari Aibtu Sulaiman sesama polisi yang memberitahukan anaknya berada di RS. Ibtu Rudiana kala itu tak percaya kalau anaknya dan Vina tewas karena kecelakaan tunggal. Pasalnya Ibtu Rudiana mengaku melihat luka bekas sajam di tubuh Eki dan Vina. Dalam keterangan BAP, setelah dari kamar mayat selanjutnya Ibtu Rudiana mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan mewawancarai teman Eki. Yang mengejutkan di BAP, Ibtu Rudiana mengaku bersama rekannya menangkap sendiri para pelaku di depan SMPN 11 Kota Cirebon. Saat itu Ibtu Rudiana menjelaskan dari hasil interogasinya bahwa pelaku hanya ingin menunjukkan eksistensi sebagai geng motor. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Salah satu saksi mata di TKP penemuan Eki dan Vina kembali ungkap kesaksian tak terduga. Ia menyebut ada 2 tersangka yang mengaku memukul korban dengan balok. Mulanya Suroto ungkap kronologi dirinya melihat 2 tersangka tersebut. Ia tuturkan, sekitar 3 hari setelah kejadian dirinya diminta untuk tunjukkan TKP oleh kepolisian. Saat itu Suroto sedang berada di Polsek Talun dan beberapa polisi mengajak Suroto ke lokasi TKP Vina dan Eki. Saat itulah Suroto melihat 2 tersangka menunjukkan lokasi eksekusi kepada anggota polisi. Suroto juga mengaku melihat 2 tersangka itu dari jauh, namun ia mendengar polisi menanyakan alat yang digunakan tersangka saat itu. 2 tersangka misterius itu pun menjawab jika dirinya memukul Vina dan Eki dengan balok. Saat itu Suroto yakin kalau hanya ada 2 tersangka yang dibawa mencari alat bukti tersebut. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu.
Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizki. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Ketua RT Abdullah Pasren, saksi kasus Vina dan Eki Cirebon, kini menghilang. Abdul Pasren diduga sengaja menutup diri dan menghindar saat ditemui para jurnalis. Adapun Abdul diyakini menampung 5 terpidana kasus Vina untuk beristirahat di rumahnya saat peristiwa pembunuhan terjadi pada 2016 silam. Di sisi lain, anak kandung Pak RT Pasren keceplosan mengungkap cerita pada 2016 silam. Hal itu disampaikan anak Abdul saat rumahnya didatangi awak media. Awalnya jurnalis Abraham Silaban mendatangi rumah Abdul Pasren dan meminta izin untuk menggali keterangan dari Abdul Pasren. Namun seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Abdul Pasren itu menyebut sang ketua RT sedang tidak ada di rumah. Perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus Vina Cirebon langsung ke Polres Cirebon. Ia juga melanjutkan jika pihaknya tidak bisa memberikan keterangan apapun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah PRT tidak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT saat malam tewasnya Vina dan Eki. Anak Pak RT nampaknya keceplosan mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Terkait itu, anak Pak RT mengisyaratkan mengetahui malam tewasnya Vina. Ia membantah para tersangka nongkrong di rumahnya. Tidak lama, ia meminta maaf karena tidak bisa berbicara banyak soal kasus Vina. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho membeberkan hasil visum Vina dan Eki yang tewas di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 silam. Jenderal Bintang 2 tersebut mengatakan apa dialami Vina dan kekasihnya itu adalah aksi pembunuhan yang sangat sadis. Dalam keterangannya di BAP saat kejadian Rudiana berada di rumah, ia lalu mendapatkan telepon dari Aibtu Sulaiman sesama polisi yang memberitahukan anaknya berada di RS.
Ibtu Rudiana kala itu tak percaya kalau anaknya dan Vina tewas karena kecelakaan tunggal. Pasalnya Ibtu Rudiana mengaku melihat luka bekas sajam di tubuh Eki dan Vina. Dalam keterangan BAP, setelah dari kamar mayat selanjutnya Ibtu Rudiana mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan mewawancarai teman Eki. Yang mengejutkan di BAP, Ibtu Rudiana mengaku bersama rekannya menangkap sendiri para pelaku di depan SMPN 11 Kota Cirebon. Saat itu Ibtu Rudiana menjelaskan dari hasil interogasinya bahwa pelaku hanya ingin menunjukkan eksistensi sebagai geng motor. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Salah satu saksi mata di TKP penemuan Eki dan Vina kembali ungkap kesaksian tak terduga. Ia menyebut ada 2 tersangka yang mengaku memukul korban dengan balok. Mulanya Suroto ungkap kronologi dirinya melihat 2 tersangka tersebut. Ia tuturkan, sekitar 3 hari setelah kejadian dirinya diminta untuk tunjukkan TKP oleh kepolisian. Saat itu Suroto sedang berada di Polsek Talun dan beberapa polisi mengajak Suroto ke lokasi TKP Vina dan Eki. Saat itulah Suroto melihat 2 tersangka menunjukkan lokasi eksekusi kepada anggota polisi. Suroto juga mengaku melihat 2 tersangka itu dari jauh, namun ia mendengar polisi menanyakan alat yang digunakan tersangka saat itu. 2 tersangka misterius itu pun menjawab jika dirinya memukul Vina dan Eki dengan balok. Saat itu Suroto yakin kalau hanya ada 2 tersangka yang dibawa mencari alat bukti tersebut. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT.
Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizki. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Ketua RT Abdullah Pasren, saksi kasus Vina dan Eki Cirebon, kini menghilang. Abdul Pasren diduga sengaja menutup diri dan menghindar saat ditemui para jurnalis. Adapun Abdul diyakini menampung 5 terpidana kasus Vina untuk beristirahat di rumahnya saat peristiwa pembunuhan terjadi pada 2016 silam. Di sisi lain, anak kandung Pak RT Pasren keceplosan mengungkap cerita pada 2016 silam. Hal itu disampaikan anak Abdul saat rumahnya didatangi awak media. Awalnya jurnalis Abraham Silaban mendatangi rumah Abdul Pasren dan meminta izin untuk menggali keterangan dari Abdul Pasren. Namun seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Abdul Pasren itu menyebut sang ketua RT sedang tidak ada di rumah. Perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus Vina Cirebon langsung ke Polres Cirebon. Ia juga melanjutkan jika pihaknya tidak bisa memberikan keterangan apapun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah PRT, tidak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT saat malam tewasnya Vina dan Eki. Anak Pak RT nampaknya keceplosan mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Terkait itu, anak Pak RT mengisyaratkan mengetahui malam tewasnya Vina. Ia membantah para tersangka nongkrong di rumahnya. Tidak lama, ia meminta maaf karena tidak bisa berbicara banyak soal kasus Vina. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho membeberkan hasil visum Vina dan Eki yang tewas di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 silam. Jenderal Bintang 2 tersebut mengatakan apa dialami Vina dan kekasihnya itu adalah aksi pembunuhan yang sangat sadis. Dalam keterangannya di BAP saat kejadian Rudiana berada di rumah, ia lalu mendapatkan telepon dari Ibtu Sulaiman sesama polisi yang memberitahukan anaknya berada di RS. Ibtu Rudiana kala itu tak percaya kalau anaknya dan Vina tewas karena kecelakaan tunggal. Pasalnya Ibtu Rudiana mengaku melihat luka bekas sajam di tubuh Eki dan Vina. Dalam keterangan BAP, setelah dari kamar mayat selanjutnya Ibtu Rudiana mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan mewawancarai teman Eki. Yang mengejutkan di BAP, Ibtu Rudiana mengaku bersama rekannya menangkap sendiri para pelaku di depan SMPN 11 Kota Cirebon. Saat itu Ibtu Rudiana menjelaskan dari hasil interogasinya bahwa pelaku hanya ingin menunjukkan eksistensi sebagai geng motor.
Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Itu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Itu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Itu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Itu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Itu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Itu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Salah satu saksi mata di TKP penemuan Eki dan Vina kembali ungkap kesaksian tak terduga. Ia menyebut ada 2 tersangka yang mengaku memukul korban dengan balok. Mulanya Suroto ungkap kronologi dirinya melihat 2 tersangka tersebut. Ia tuturkan, sekitar 3 hari setelah kejadian dirinya diminta untuk tunjukkan TKP oleh kepolisian. Saat itu Suroto sedang berada di Polsek Talun dan beberapa polisi mengajak Suroto ke lokasi TKP Vina dan Eki. Saat itulah Suroto melihat 2 tersangka menunjukkan lokasi eksekusi kepada anggota polisi. Suroto juga mengaku melihat 2 tersangka itu dari jauh, namun ia mendengar polisi menanyakan alat yang digunakan tersangka saat itu. 2 tersangka misterius itu pun menjawab jika dirinya memukul Vina dan Eki dengan balok. Saat itu Suroto yakin kalau hanya ada 2 tersangka yang dibawa mencari alat bukti tersebut. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Ternyata ada 1 saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizky. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut,
Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Ketua RT Abdullah Pasren, saksi kasus Vina dan Eki Cirebon, kini menghilang. Abdul Pasren diduga sengaja menutup diri dan menghindar saat ditemui para jurnalis. Adapun Abdul diyakini menampung 5 terpidana kasus Vina untuk beristirahat di rumahnya saat peristiwa pembunuhan terjadi pada 2016 silam. Di sisi lain, anak kandung Pak RT Pasren keceplosan mengungkap cerita pada 2016 silam. Hal itu disampaikan anak Abdul saat rumahnya didatangi awak media. Awalnya jurnalis Abraham Silaban mendatangi rumah Abdul Pasren dan meminta izin untuk menggali keterangan dari Abdul Pasren. Namun seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Abdul Pasren itu menyebut sang ketua RT sedang tidak ada di rumah. Perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus Vina Cirebon langsung ke Polres Cirebon. Ia juga melanjutkan jika pihaknya tidak bisa memberikan keterangan apapun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah PRT, tidak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT saat malam tewasnya Vina dan Eki. Anak Pak RT nampaknya keceplosan mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Terkait itu, anak Pak RT mengisyaratkan mengetahui malam tewasnya Vina. Ia membantah para tersangka nongkrong di rumahnya. Tidak lama, ia meminta maaf karena tidak bisa berbicara banyak soal kasus Vina. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho membeberkan hasil visum Vina dan Eki yang tewas di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 silam. Jenderal Bintang 2 tersebut mengatakan apa dialami Vina dan kekasihnya itu adalah aksi pembunuhan yang sangat sadis. Dalam keterangannya di BAP saat kejadian Rudiana berada di rumah, ia lalu mendapatkan telepon dari Ibtu Sulaiman sesama polisi yang memberitahukan anaknya berada di RS. Ibtu Rudiana kala itu tak percaya kalau anaknya dan Vina tewas karena kecelakaan tunggal. Pasalnya Ibtu Rudiana mengaku melihat luka bekas sajam di tubuh Eki dan Vina. Dalam keterangan BAP, setelah dari kamar mayat selanjutnya Ibtu Rudiana mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan mewawancarai teman Eki. Yang mengejutkan di BAP, Ibtu Rudiana mengaku bersama rekannya menangkap sendiri para pelaku di depan SMPN 11 Kota Cirebon. Saat itu Ibtu Rudiana menjelaskan dari hasil interogasinya bahwa pelaku hanya ingin menunjukkan eksistensi sebagai geng motor. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri,
Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Salah satu saksi mata di TKP penemuan Eki dan Vina kembali ungkap kesaksian tak terduga. Ia menyebut ada 2 tersangka yang mengaku memukul korban dengan balok. Mulanya Suroto ungkap kronologi dirinya melihat 2 tersangka tersebut. Ia tuturkan, sekitar 3 hari setelah kejadian dirinya diminta untuk tunjukkan TKP oleh kepolisian. Saat itu Suroto sedang berada di Polsek Talun dan beberapa polisi mengajak Suroto ke lokasi TKP Vina dan Eki. Saat itulah Suroto melihat 2 tersangka menunjukkan lokasi eksekusi kepada anggota polisi. Suroto juga mengaku melihat 2 tersangka itu dari jauh, namun ia mendengar polisi menanyakan alat yang digunakan tersangka saat itu. 2 tersangka misterius itu pun menjawab jika dirinya memukul Vina dan Eki dengan balok. Saat itu Suroto yakin kalau hanya ada 2 tersangka yang dibawa mencari alat bukti tersebut. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Ternyata ada 1 saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizki. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini.
Ketua RT Abdullah Pasren, saksi kasus Vina dan Eki Cirebon, kini menghilang. Abdul Pasren diduga sengaja menutup diri dan menghindar saat ditemui para jurnalis. Adapun Abdul diyakini menampung 5 terpidana kasus Vina untuk beristirahat di rumahnya saat peristiwa pembunuhan terjadi pada 2016 silam. Di sisi lain, anak kandung Pak RT Pasren keceplosan mengungkap cerita pada 2016 silam. Hal itu disampaikan anak Abdul saat rumahnya didatangi awak media. Awalnya jurnalis Abraham Silaban mendatangi rumah Abdul Pasren dan meminta izin untuk menggali keterangan dari Abdul Pasren. Namun seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Abdul Pasren itu menyebut sang ketua RT sedang tidak ada di rumah. Perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus Vina Cirebon langsung ke Polres Cirebon. Ia juga melanjutkan jika pihaknya tidak bisa memberikan keterangan apapun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah PRT, tidak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT saat malam tewasnya Vina dan Eki. Anak Pak RT nampaknya keceplosan mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Terkait itu, anak Pak RT mengisyaratkan mengetahui malam tewasnya Vina. Ia membantah para tersangka nongkrong di rumahnya. Tidak lama, ia meminta maaf karena tidak bisa berbicara banyak soal kasus Vina. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho membeberkan hasil visum Vina dan Eki yang tewas di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 silam. Jenderal Bintang 2 tersebut mengatakan apa dialami Vina dan kekasihnya itu adalah aksi pembunuhan yang sangat sadis. Dalam keterangannya di BAP saat kejadian Rudiana berada di rumah, ia lalu mendapatkan telepon dari Aibtu Sulaiman sesama polisi yang memberitahukan anaknya berada di RS. Ibtu Rudiana kala itu tak percaya kalau anaknya dan Vina tewas karena kecelakaan tunggal. Pasalnya Ibtu Rudiana mengaku melihat luka bekas sajam di tubuh Eki dan Vina. Dalam keterangan BAP, setelah dari kamar mayat selanjutnya Ibtu Rudiana mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan mewawancarai teman Eki. Yang mengejutkan di BAP, Ibtu Rudiana mengaku bersama rekannya menangkap sendiri para pelaku di depan SMPN 11 Kota Cirebon. Saat itu Ibtu Rudiana menjelaskan dari hasil interogasinya bahwa pelaku hanya ingin menunjukkan eksistensi sebagai geng motor. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Salah satu saksi mata di TKP penemuan Eki dan Vina kembali ungkap kesaksian tak terduga. Ia menyebut ada 2 tersangka yang mengaku memukul korban dengan balok. Mulanya Suroto ungkap kronologi dirinya melihat 2 tersangka tersebut. Ia tuturkan,
sekitar 3 hari setelah kejadian dirinya diminta untuk tunjukkan TKP oleh kepolisian. Saat itu Suroto sedang berada di Polsek Talun dan beberapa polisi mengajak Suroto ke lokasi TKP Vina dan Eki. Saat itulah Suroto melihat dua tersangka menunjukkan lokasi eksekusi kepada anggota polisi. Suroto juga mengaku melihat dua tersangka itu dari jauh, namun ia mendengar polisi menanyakan alat yang digunakan tersangka saat itu. Dua tersangka misterius itu pun menjawab jika dirinya memukul Vina dan Eki dengan balok. Saat itu Suroto yakin kalau hanya ada dua tersangka yang dibawa mencari alat bukti tersebut. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan satu pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizki. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Ketua RT Abdullah Pasren, saksi kasus Vina dan Eki Cirebon, kini menghilang. Abdul Pasren diduga sengaja menutup diri dan menghindar saat ditemui para jurnalis.
Adapun Abdul diyakini menampung 5 terpidana kasus Vina untuk beristirahat di rumahnya saat peristiwa pembunuhan terjadi pada 2016 silam. Di sisi lain, anak kandung Pak RT Pasren keceplosan mengungkap cerita pada 2016 silam. Hal itu disampaikan anak Abdul saat rumahnya didatangi awak media. Awalnya jurnalis Abraham Silaban mendatangi rumah Abdul Pasren dan meminta izin untuk menggali keterangan dari Abdul Pasren. Namun seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Abdul Pasren itu menyebut sang ketua RT sedang tidak ada di rumah. Perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus Vina Cirebon langsung ke Polres Cirebon. Ia juga melanjutkan jika pihaknya tidak bisa memberikan keterangan apapun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah PRT, tidak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT saat malam tewasnya Vina dan Eki. Anak Pak RT nampaknya keceplosan mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Terkait itu, anak Pak RT mengisyaratkan mengetahui malam tewasnya Vina. Ia membantah para tersangka nongkrong di rumahnya. Tidak lama, ia meminta maaf karena tidak bisa berbicara banyak soal kasus Vina. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho membeberkan hasil visum Vina dan Eki yang tewas di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 silam. Jenderal Bintang 2 tersebut mengatakan apa dialami Vina dan kekasihnya itu adalah aksi pembunuhan yang sangat sadis. Dalam keterangannya di BAP saat kejadian Rudiana berada di rumah, ia lalu mendapatkan telepon dari Aibtu Sulaiman sesama polisi yang memberitahukan anaknya berada di RS. Ibtu Rudiana kala itu tak percaya kalau anaknya dan Vina tewas karena kecelakaan tunggal. Pasalnya Ibtu Rudiana mengaku melihat luka bekas sajam di tubuh Eki dan Vina. Dalam keterangan BAP, setelah dari kamar mayat selanjutnya Ibtu Rudiana mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan mewawancarai teman Eki. Yang mengejutkan di BAP, Ibtu Rudiana mengaku bersama rekannya menangkap sendiri para pelaku di depan SMPN 11 Kota Cirebon. Saat itu Ibtu Rudiana menjelaskan dari hasil interogasinya bahwa pelaku hanya ingin menunjukkan eksistensi sebagai geng motor. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Salah satu saksi mata di TKP penemuan Eki dan Vina kembali ungkap kesaksian tak terduga. Ia menyebut ada 2 tersangka yang mengaku memukul korban dengan balok. Mulanya Suroto ungkap kronologi dirinya melihat 2 tersangka tersebut. Ia tuturkan, sekitar 3 hari setelah kejadian dirinya diminta untuk tunjukkan TKP oleh kepolisian. Saat itu Suroto sedang berada di Polsek Talun dan beberapa polisi mengajak Suroto ke lokasi TKP Vina dan Eki.
Saat itulah Suroto melihat dua tersangka menunjukkan lokasi eksekusi kepada anggota polisi. Suroto juga mengaku melihat dua tersangka itu dari jauh, namun ia mendengar polisi menanyakan alat yang digunakan tersangka saat itu. Dua tersangka misterius itu pun menjawab jika dirinya memukul Vina dan Eki dengan balok. Saat itu Suroto yakin kalau hanya ada dua tersangka yang dibawa mencari alat bukti tersebut. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan satu pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizki. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Ketua RT Abdullah Pasren, saksi kasus Vina dan Eki Cirebon, kini menghilang. Abdul Pasren diduga sengaja menutup diri dan menghindar saat ditemui para jurnalis. Adapun Abdul diyakini menampung 5 terpidana kasus Vina untuk beristirahat di rumahnya saat peristiwa pembunuhan terjadi pada 2016 silam. Di sisi lain, anak kandung Pak RT Pasren keceplosan mengungkap cerita pada 2016 silam. Hal itu disampaikan anak Abdul saat rumahnya didatangi awak media.
Awalnya jurnalis Abraham Silaban mendatangi rumah Abdul Pasren dan meminta izin untuk menggali keterangan dari Abdul Pasren. Namun seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Abdul Pasren itu menyebut sang ketua RT sedang tidak ada di rumah. Perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus Vina Cirebon langsung ke Polres Cirebon. Ia juga melanjutkan jika pihaknya tidak bisa memberikan keterangan apapun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah PRT, tidak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT saat malam tewasnya Vina dan Eki. Anak Pak RT nampaknya keceplosan mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Terkait itu, anak Pak RT mengisyaratkan mengetahui malam tewasnya Vina. Ia membantah para tersangka nongkrong di rumahnya. Tidak lama, ia meminta maaf karena tidak bisa berbicara banyak soal kasus Vina. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho membeberkan hasil visum Vina dan Eki yang tewas di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 silam. Jenderal Bintang 2 tersebut mengatakan apa dialami Vina dan kekasihnya itu adalah aksi pembunuhan yang sangat sadis. Dalam keterangannya di BAP saat kejadian Rudiana berada di rumah, ia lalu mendapatkan telepon dari Aibtu Sulaiman sesama polisi yang memberitahukan anaknya berada di RS. Ibtu Rudiana kala itu tak percaya kalau anaknya dan Vina tewas karena kecelakaan tunggal. Pasalnya Ibtu Rudiana mengaku melihat luka bekas sajam di tubuh Eki dan Vina. Dalam keterangan BAP, setelah dari kamar mayat selanjutnya Ibtu Rudiana mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan mewawancarai teman Eki. Yang mengejutkan di BAP, Ibtu Rudiana mengaku bersama rekannya menangkap sendiri para pelaku di depan SMPN 11 Kota Cirebon. Saat itu Ibtu Rudiana menjelaskan dari hasil interogasinya bahwa pelaku hanya ingin menunjukkan eksistensi sebagai geng motor. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Salah satu saksi mata di TKP penemuan Eki dan Vina kembali ungkap kesaksian tak terduga. Ia menyebut ada 2 tersangka yang mengaku memukul korban dengan balok. Mulanya Suroto ungkap kronologi dirinya melihat 2 tersangka tersebut. Ia tuturkan, sekitar 3 hari setelah kejadian dirinya diminta untuk tunjukkan TKP oleh kepolisian. Saat itu Suroto sedang berada di Polsek Talun dan beberapa polisi mengajak Suroto ke lokasi TKP Vina dan Eki. Saat itulah Suroto melihat 2 tersangka menunjukkan lokasi eksekusi kepada anggota polisi. Suroto juga mengaku melihat 2 tersangka itu dari jauh, namun ia mendengar polisi menanyakan alat yang digunakan tersangka saat itu. 2 tersangka misterius itu pun menjawab jika dirinya memukul Vina dan Eki dengan balok.
Saat itu Suroto yakin kalau hanya ada 2 tersangka yang dibawa mencari alat bukti tersebut. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizki. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Ketua RT Abdullah Pasren, saksi kasus Vina dan Eki Cirebon, kini menghilang. Abdul Pasren diduga sengaja menutup diri dan menghindar saat ditemui para jurnalis. Adapun Abdul diyakini menampung 5 terpidana kasus Vina untuk beristirahat di rumahnya saat peristiwa pembunuhan terjadi pada 2016 silam. Di sisi lain, anak kandung Pak RT Pasren keceplosan mengungkap cerita pada 2016 silam. Hal itu disampaikan anak Abdul saat rumahnya didatangi awak media. Awalnya jurnalis Abraham Silaban mendatangi rumah Abdul Pasren dan meminta izin untuk menggali keterangan dari Abdul Pasren. Namun seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Abdul Pasren itu menyebut sang ketua RT sedang tidak ada di rumah. Perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus Vina Cirebon langsung ke Polres Cirebon.
Ia juga melanjutkan jika pihaknya tidak bisa memberikan keterangan apapun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah PRT, tidak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT saat malam tewasnya Vina dan Eki. Anak Pak RT nampaknya keceplosan mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Terkait itu, anak Pak RT mengisyaratkan mengetahui malam tewasnya Vina. Ia membantah para tersangka nongkrong di rumahnya. Tidak lama, ia meminta maaf karena tidak bisa berbicara banyak soal kasus Vina. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho membeberkan hasil visum Vina dan Eki yang tewas di flyover Talun.